ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Bidokes Polda Jateng. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, apakah dari upaya sakit dari yang kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. Ini yang membuat keluarga juga merasa janggal. Ya, informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nggak itu, Nek? Hari Sabtu. Cukup. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Yerusalem menjelang Ramadan. Lokasi pasti kejadian tidak disebutkan, namun aksi tersebut disebut berlangsung di wilayah Yerusalem yang di kota Parlemen Arab. Wilayah Yerusalem yang di kota langsung di wilayah Yerusalem yang di kota Parlemen Arab di Gaza. Lebih mengutuk keras aksi tersebut melalui platform Bulukerto, Pak. media sosial X pada Selasa 17 Februari 2024 yang menyebut pelaku sebagai aktivis Zionis religius dari neo-Nazi. Ahmad Ribi mengatakan pemungkin Israel ekstremis itu tidak akan dihukum karena ia Yahudi dalam rekaman yang dibagikan
Hukum karena ia yang dibilang rekaman yang dibagikan yang membuat perkataan dari Israel di dalam komputer. Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, Ibu sama rekan lain. Ya. Tidak ada Jadi komentar langsung dari antara pemerintah korban dan Israel pelaku ini untuk terdapat saling kelompok ejek Yahudi. hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menjunjung lantai. Setelah itu korban sempat terbangun sebelum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang ada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal tentang UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT-K2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Bapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan di sebuah keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan dan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan kepada polisian
dan akhirnya polisi Aksi tersebut melakukan disebut ekshumasi atau berlangsung pembongkaran di makam wilayah pada Yerusalem hari yang diduga Selasa lalu. Begitu. Oke baik, terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Di Dokes Polda Jateng. kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian itu apakah dari riwayat sakit dari yang Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. ini yang membuat keluarga juga merasa janggal Ya, juga. betul sekali. Informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul itu? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. 11 Februari Sabtu nih itu. yang menyebut Main. Cukup. yang menyebut Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. dari Neo Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher, lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama.
peristiwa itu. Tidak ada komentar langsung dari pemerintah Israel atau kelompok-kelompok yang aktivis Bulukerto Pak. Kameramu komentar langsung dari pemerintah Israel atau kelompok-kelompok yang aktivis Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Ain. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menjunjung lantai. Setelah itu korban sempat terbangun sebelum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal 6 UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT P2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga
keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir, rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Bidokes Polda Jateng. Ya. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, itu apakah dari riwayat sakit dari yang bersangkutan? Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. Ini yang membuat keluarga juga merasa janggal. Ya, betul sekali. Informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul itu? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nggak itu, Nek? Hari Sabtu. Main? Cukup. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung.
Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Aktivis Zionis Pihak sekolah membakar segera salib di membawa kitab suci korban umat ke Muslim klinik Al-Quran. untuk Aksi mendapatkan tersebut pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban Terkait sudah peristiwa tidak itu, tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Cetok ono sik, Jon. Cetok ono sik. Bulukerto Pak. Kameramu Oppo Mas, bukan Oppo ya. Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Ain. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan Ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi.
sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menyentuh lantai. Setelah itu korban sempat terbangun, belum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal 6 UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT-P2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Didotkes Polda Jateng. Ya. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, itu apakah dari riwayat sakit dari yang bersangkutan? Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. Ini yang membuat keluarga juga merasa janggal. Ya, betul sekali. Informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut
dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa apa betul? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu ya itu nak. Hari Sabtu. Main. Cukup. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Cetok ono sik, Jun. Cetok ono sik. Bulukerto Pak. Kameramu Oppo Mas, bukan Oppo ya.
Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Arin. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan Ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menyentuh lantai. Setelah itu korban sempat terbangun sebelum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal tentang UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT-P2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Papas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan di sebelah keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan beralasan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi
melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Didokkes Polda Jateng. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, apakah dari riwayat sakit dari yang bersangkutan? Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. Ini yang membuat keluarga juga merasa janggal juga. Betul sekali. Informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nggih itu, Nak? Hari Sabtu. Main? Cukup. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama.
Bulukerto Pak. Daerah mana? Seperti pesan kabar lagi pesan ini kok dia kameramu Oppo Mas, bukan Oppo ya. Ya, saya laporan mau ini. Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Ain. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menjunjung lantai. Setelah itu korban sempat terbangun sebelum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal tentang UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT P2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban.
keluarga korban merasa ada yang janggal ke sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan beralat dan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan oleh polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan serangkaian penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Bidokes Polda Jateng. Ya. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, mungkin apakah dari riwayat sakit dari yang Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. ini yang membuat keluarga juga merasa janggal. Ya, betul sekali. Informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nggak itu nak? Hari Sabtu. Main? Cukup. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong.
Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Cetok ono sik, Jul. Cetok ono sik. Bulukerto Pak. Kameramu Oppo masih bukan Oppo ya. Laporan Oppo ini Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Ain. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan Ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menjunjung lantai. Setelah itu korban sempat terbangun sebelum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian
dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal tentang UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT-P2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Bapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal ke sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan dan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Bidokes Polda Jateng. Ya. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, apakah dari riwayat sakit dari yang kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. Ini yang membuat keluarga juga merasa janggal. Ya, betul sekali. Informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul itu? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut?
Sabtu nih itu nih. hari Sabtu. Main. Cukup. Cukup. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Cetok sik, Jul. Cetok sik. Bulukerto Pak. Kameramu Oppo Mas, bukan Oppo ya. Laporan Oppo ini. Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun
sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Ain. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan Ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menyentuh lantai. Setelah itu korban sempat terbangun, belum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal tentang UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT K2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Aktivis Zionis membakar salinan kitab suci. Hal itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Didokkes Polda Jateng. Yeah. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima polisian, apakah dari upaya sakit dari yang kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. Ini yang membuat keluarga juga merasa janggal. Ya, Informasinya juga saat
jenazah dimandikan. Main. Cukup. Cukup. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Ain. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan Ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal tentang UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT K2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai
itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan dan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Bidokes Polda Jateng. Ya. Kemudian sejauh ini Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Di tengah serangan. Di tengah serangan saat
Cetok ono sik, Jon. Cetok ono sik. Bulukerto Pak. Peperangan saat negeri Zionis itu masih melanjutkan operasi militernya di wilayah Palestina. Ya Palestina, meski militer Hamas sudah mencabut senjata. Pasukan Israel masih melanjutkan serangan di jalur Gaza. Pelaksanaan militer Israel belakangan mengintensifkan dari wilayah tepi barat. Di Gaza tepi barat. Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga. Dulunya sempat bertengkar setelah mereka saling ecek. Tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal tentang UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan di sebelah keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan beralasan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu.
Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Di Dokes Polda Jateng. Yeah. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian itu Militer dan Kementerian riwayat sakit dari yang Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. ini yang membuat keluarga juga merasa janggal Ya, juga. betul sekali. Informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. militer dan Bagian mulut. militer Sabtu nggih itu, Nek? Hari Sabtu. Cukup. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasadi, penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. melalui unggahan di media sosial pada Selasa 17 Februari 2020. Selasa 17 Februari 2020, pasukan pertahanan Pasukan pertahanan Israel IDF menyampaikan selamat beribadah puasa bagi Muslim yang menjalani bulan suci Ramadan. Bulukerto, Pak. Kameramu Oppo, Mas. Bukan Oppo ya. Pada puasa bagi Muslim yang menjalani bulan suci Ramadan yang Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek
hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menjunjung lantai. Setelah itu korban sempat terbangun sebelum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal 6 UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT P2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan beralat dan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan serangkaian penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Bidokes Polda Jateng. Yeah. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, mungkin apakah dari riwayat sakit dari yang kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. Ini yang membuat keluarga juga merasa janggal. Ya, betul sekali. Informasinya juga saat
jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa kabut. Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nih itu nek. Hari Sabtu. Ayo. Cukup. Nah, Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan. Bulukerto Pak. Ramai-ramai Oppo Mas, bukan Oppo ya. Saat negeri Jawa. Nggak, saat negeri. Saat negeri Zionis itu masih melanjutkan operasi militernya di wilayah Palestina. Meski militer dan Hamas sedang berjalan senjata, pasukan Israel masih meluncurkan serangan di jalur Gaza. Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Ain. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini
sebelumnya sempat bertengkar Operasi setelah militer. mereka Warga saling Palestina. ejek tentang nama orang tua dan Warga Palestina. dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 Militer. yang ada Warga di sekolah Palestina dasar masih tersebut. dihantui cemas akan Jadi serangan udara Israel. antara Seperti korban dan diketahui, pelaku ini serangan terlibat saling Israel ejek telah menewaskan lebih hingga dari 72.000 berkelahi orang sebelum sejak akhirnya Oktober korban 2023. ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menjunjung lantai. Orang Setelah sejak itu Oktober. korban sempat terbangun sebelum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelahnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian Militer dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang ada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal Dian dan jumlah keterangan dari Dian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan beralasan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Didokkes Polda Jateng. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, apakah dari riwayat sakit dari yang bersangkutan? Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. Ini yang membuat keluarga juga merasa janggal. Ya, betul sekali. Informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul itu? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit
di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nggih itu, Nak? Hari Sabtu. Kalau bisa boleh jadi menolak, Mas. Gimana? Karena Cukup. sekitar 58%. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngel. Apa hukuman yang akan diterima pelaku? Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disangkakan ada pasal 6 Polres Wonogiri akan Ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian Yang dialami oleh korban. Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada korban anak yang menurut warga kematiannya dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Didokes Polda Jateng. Ya. kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, mungkin apakah dari upaya sakit dari yang Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. ini yang membuat keluarga juga merasa janggal Ya, dan betul sekali. informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul itu? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nggih itu, Nak? Hari Sabtu. Cukup. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan.
Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas dari Kasatreskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di sana, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Cetok ono sik, Jon. Cetok ono sik. Bulukerto Pak. Kameramu Oppo masih, bukan Oppo ya. Laporan mau ini. Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasatreskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Ain. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.
Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menjunjung lantai. Setelah itu korban sempat terbangun sebelum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal 6 UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT K2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan beralasan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan oleh polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan
ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Bidokes Polda Jateng. Iya. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima apakah dari riwayat sakit? Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. Ini yang membuat keluarga juga merasa janggal. Dan maksudnya informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul itu? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nggih itu nek. Hari Sabtu. Cukup. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Ono sik, Jon. Ono sik. Bulukerto Pak. Kameramu Oppo Mas, bukan Oppo ya. Laporan mau Tapi kalau Ini
Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Ain. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya mengenai lantai. Setelah itu korban sempat terbangun sebelum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah. Akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal tentang UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT-P2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal ke sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan beralasan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hal itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi
melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya kemungkinan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Didokkes Polda Jateng. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, apakah dari riwayat sakit dari yang bersangkutan? Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. Ini yang membuat keluarga juga merasa janggal juga. Betul sekali. Informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berusaha betul. Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nggak itu nek? Hari Sabtu. Main? Cukup. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama.
Tok ono sik. Bulukerto Pak. Kameramu Oppo Mas, bukan Oppo ya. Laporan mau Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Arin. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menjunjung lantai. Setelah itu korban sempat terbangun sebelum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal tentang UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT-P2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini?
Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika warga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian. Pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan beralasan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hari itu dilaporkan oleh polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi jelas Wonogiri bersama dengan Bidokes Polda Jateng. Ya. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, mungkin apakah dari upaya sakit dari yang kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. Ini yang membuat keluarga juga merasa janggal. Ya, informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nggak itu nek? Hari Sabtu. Cukup. Ya. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis.
Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Perdana Menteri Bulukerto Pak, sakit. Daerah mana? Pesan gambar lagi, ini kok dia. Kameramu Oppo Mas, bukan Oppo ya. Laporan mau ini. Laissez un Pierre. Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu rekan saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ngecek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi. Sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menjunjung lantai. Setelah itu korban sempat terbangun. Sebelum akhirnya diduduki oleh
pelaku yang merupakan Kondisi teman Netanyahu sebelahnya ini disebut dan kritis pasca sempat didiagnosa menderita di kanker bagian leher, darah. dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu Kondisi kesehatan Netanyahu itu korban sempat ramai diperbincangkan mengeluhkan di pusing media dan sosial sejak muntah-muntah. Selasa 17 Setelah akhirnya Februari dilarikan 2026 lalu. ke salah satu klinik yang 2026 lalu. berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Terutama setelah Netanyahu Baik, untuk dilaporkan pasal menjalani ada serangkaian pasal tes 6 kesehatan. UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena Pada usia anak sebagai 2025, pelaku ini masih Dokter Netanyahu 11 tahun, akhirnya merilis Polres Wonogiri akan berkoordinasi laporan dengan medis soal PT kondisi Kedua sang atau Pusat Pelayanan Terpadu laporan medis Perlindungan soal Anak kondisi dan sang perdana Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Memiliki kondisi prima. Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga merilis laporan medis Netanyahu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan bertemu dengan pihak yayasan sehingga hal itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Laporan tersebut mengkonfirmasi bahwa Perdana Menteri adalah Israel dalam untuk keadaan mencari sehat. penyebab Laporan ini pasti muncul kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti dalam Kalau keadaan sehat. sejauh Laporan ini ini apakah muncul ada indikasi dalam penganiayaan yang keadaan sehat. Laporan ini muncul setelah jadi beberapa tahun. tadi malam kami Laporan tersebut mendapatkan mengkonfirmasi bahwa Perdana Menteri dari Israel dalam keadaan sehat. bahwasanya ada seorang korban anak Laporan ini yang muncul menurut setelah beberapa tahun. warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan serangkaian penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Di Dokes Polda Jateng. Iya. kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian apakah dari Laporan ini riwayat muncul sakit setelah beberapa tahun. Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. ini yang membuat keluarga juga merasa janggal juga. Betul sekali. Informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya berbusa, apa betul itu? Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nih itu nih. Hari Sabtu. Cukup.
ישראל עוקבת בדריכות. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di keempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Februari 2026 lalu, kondisi kesehatan Netanyahu sejak lama simpan. Cetok ono sik, Jon. Cetok ono sik. Bulukerto Pak. Pada 2020, pada 2000. Dr. Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti.
Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Arin. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan Ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menyentuh lantai. Setelah itu korban sempat terbangun sebelum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelahnya ini dan sempat di bagian leher, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal tentang UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT K2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga dan spesialis penyakit dalam. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan karena setelah pemakaman, pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan di sebelah keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan beralat dan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga dalam keadaan sehat. Hari itu dilaporkan oleh polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan.
Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Bidokes Polda Jateng. Iya. Kemudian sejauh ini informasi yang mungkin telah diterima kepolisian, itu apakah dari upaya sakit dari yang Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari ke pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. ini yang membuat keluarga juga merasa janggal juga. Betul sekali. Informasinya juga saat jenazah dimandikan itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulut. Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasanya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nggak itu? Hari Sabtu. Main? Cukup. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP 11 tahun meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R 11 tahun yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa jenazah sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti. Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Bulukerto melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R 11 tahun sebagai pelaku. Meski masih anak-anak, proses hukuman akan dijalankan sesuai aturan peradilan anak. Polisi menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Ketok ono sik, Jon. Ketok ono sik. Bulukerto Pak. Kameramu Oppo Mas, bukan Oppo ya. Laporan mau
Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRP 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Baik rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRP? Selamat sore, selamat sore rekan Arin. Ya, bisa saya jelaskan untuk dasar penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di lingkungan Ponpes yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi. Jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ejek tentang nama orang tua dan dijodoh-jodohkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ejek hingga berkelahi sebelum akhirnya korban ini dijegal oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya menjunjung lantai. Setelah itu korban sempat terbangun belum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sekelasnya ini dan sempat dipegang di bagian leher, dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang berada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal disahkan ada pasal tentang UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT-P2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Bapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Begitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini
mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena setelah pemakaman, pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan beralasan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hari itu dilaporkan kepada polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan serangkaian penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita untuk melakukan ekshumasi pada sore hari ini. Ekshumasi dilakukan Polres Wonogiri bersama dengan Di Polres Wonogiri. kemudian ini informasi yang dikumpulkan dari rumah sakit, apakah dari upaya tadi Kalau untuk riwayat sakit, menurut dari hasil penyidikan kami dari pihak keluarga, untuk korban ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Seperti itu. ini yang membuat keluarga informasinya juga saat jenazah itu keluar mulut dari bagian hidung dan juga mulutnya juga rasa berat. Menurut keterangan saksi yang telah kita periksa, kurang lebih ada 10 saksi menyampaikan bahwasannya korban pada saat dibawa ke rumah sakit di bagian mulut berbusa dan sedikit mengeluarkan darah. Bagian mulut. Sabtu nggih itu nek. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menjadi perbincangan di media sosial. Kondisi Netanyahu disebut kritis pasca didiagnosa menderita kanker darah. Rumor kondisi kesehatan Netanyahu itu ramai diperbincangkan di media sosial sejak Selasa 17 Februari 2026. Kondisi kesehatan Netanyahu sejak lama simpang siur, terutama setelah Netanyahu. Tragedi di Pondok Pesantren Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, menyisakan duka mendalam. Seorang santri bernama DRP, 11 tahun, meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan teman sekelasnya inisial R, 11 tahun, yang berujung pada aksi kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 Februari di ruang kelas. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo, tepatnya pada Rabu 18 Februari. Kejadian bermula dari ejekan antar teman sebaya terkait nama orang tua hingga guyonan perjodohan dengan teman perempuan. Ejekan yang semula dianggap main-main tersebut kemudian berubah menjadi pertengkaran serius. Korban dijegal hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menindih tubuh korban, memegang area leher, lalu mendorongnya. Sejumlah siswa lain yang berada di kelas sempat mencoba melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Polisi menilai tindakan itu menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah kejadian, DRP mengeluh pusing dan muntah sebanyak 3 kali. Pihak sekolah segera membawa korban ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah DRP dimakamkan pada malam harinya, tepatnya pada Sabtu 14 Februari atas kesepakatan keluarga. Namun pada Minggu 15 Februari pagi, ayah korban yang baru tiba dari luar daerah mendapat laporan bahwa sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta terdapat bercak darah pada peti.
Keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Polres Wonogiri bersama Polsek Besi atau pembongkaran makam di makam Prayan Dusun Ngelo, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto untuk keperluan otopsi pada Selasa 17 Februari. Hasil pemeriksaan medis memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Dengan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya resmi menetapkan R sebagai pelaku, meski masih anak menegaskan penanganan kasus ini tetap mengedepankan aspek perlindungan anak, namun keadilan bagi keluarga korban juga menjadi prioritas utama. Tak mau waktu ini habis, penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu, belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Kasus kematian santri di sebuah pondok pesantren Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan seorang anak inisial R 11 tahun sebagai pelaku atas meninggalnya DRT 11 tahun yang merupakan teman sekelas pelaku. Penetapan status pelaku ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sedewo pada Rabu 18 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Erlangga Bima Sakti. Bagi rekan Erlangga, bisa disampaikan apa dasar penetapan anak usia 11 tahun ini menjadi pelaku atas kematian dari DRT? Pertama sebetulnya sama berkait kita jelaskan untuk proses penetapan anak sebagai pelaku atas meninggalnya salah satu anak di dalam kompleks yang sudah di Kecamatan Besi. Setelah polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan satu anak sebagai pelaku. Jadi dengan keterangan pelaku, keduanya pelaku dan saksi, jadi kedua antara korban dan pelaku ini sebelumnya sempat bertengkar setelah mereka saling ngecek tentang nama orang tua dan dicocok-cocokkan dengan teman perempuan. Jadi saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari di sebuah ruang kelas 5 yang ada di sekolah dasar tersebut. Jadi antara korban dan pelaku ini terlibat saling ngecek hingga berkelahi. Sebelum akhirnya korban ini dicekel oleh pelaku hingga terjatuh dan kepalanya mengenai lantai. Setelah itu korban sempat terbangun, belum akhirnya diduduki oleh pelaku yang merupakan teman sebelahnya ini dan sempat dipegang di bagian leher atau dicekik, kemudian dibenturkan lagi. Setelah itu korban sempat mengeluhkan pusing dan muntah-muntah, setelah akhirnya dilarikan ke salah satu klinik yang ada di sekitar sana. Begitu. Apa hukuman yang akan diterima pelaku atas aksinya yang mengakibatkan nyawa korban ini melayang? Mengingat pula bahwa pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Rekan Erlangga. Baik, untuk pasal misalkan ada pasal 6 UU PA dan KUHP terkait penganiayaan, namun karena
usia anak sebagai pelaku ini masih 11 tahun, Polres Wonogiri akan berkoordinasi dengan PT2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Lapas. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri. Gitu. Bisa disampaikan rekan Erlangga apa saja bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian mengarah kepada R ini sebagai pelaku kematian dari DRP? Sejauh ini barang bukti pakaian yang digunakan pelaku seragam waktu kejadian dan jumlah keterangan dari beberapa saksi, diantaranya teman korban yang saat itu menyaksikan. Jadi saat penganiayaan itu di dalam kelas itu ada 3 orang temannya yang menyaksikan dan sempat melerai. Selain itu juga keterangan dari pihak keluarga, pihak yayasan juga seperti itu. Terakhir rekan Erlangga, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban atas penangkapan ini? Untuk penangkapan saat ini pihak keluarga belum bisa memberikan tanggapan, namun soal meninggalnya ini kemarin kami sempat mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban merasa ada yang janggal sebab saat itu pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa korban itu sakit masuk angin. Jadi hari Sabtu itu siang keluarga menerima kabar bahwa si korban ini mengalami masuk angin dan dilarikan ke sebuah klinik. Namun ketika keluarga sudah sampai di klinik, ternyata korban sudah meninggal dunia. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga karena pemakaman pihak keluarga sempat ingin bertemu dengan pihak yayasan untuk memperjelas penyebab kematian korban, namun pihak yayasan disebutkan keluarga berbelit-belit yang awalnya sudah dijanjikan bertemu di waktu dan tempat tertentu, kemudian dari pihak yayasan mengundur dan beralasan dengan alasan bermacam-macam, dan hingga hari ini, hari Selasa maksud kami, kemarin dari Sabtu sampai Selasa pihak keluarga belum bertemu dengan pihak yayasan, sehingga hari itu dilaporkan oleh polisian dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada hari Selasa lalu. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Erlangga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tujuan ekshumasi ini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian korban secara scientific crime investigation. Seperti itu. Kalau sejauh ini apakah ada indikasi penganiayaan yang dialami oleh korban? Jadi tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwasanya ada seorang korban anak yang menurut warga kematiannya penuh dengan kejanggalan. Untuk itu kami menindaklanjuti, kemudian kita melakukan serangkaian penyidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya keluarga mengizinkan kita